Kota Cimahi adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat. Kota ini dikelilingi oleh Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat yang terkenal dengan udara yang sejuk sepanjang tahun, wisata alam yang menakjubkan, dan wisata sejarah dengan bangunan yang ikonik. Juga sebagai kawasan pendidikan militer dan sipil di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi milik TNI Angkatan Darat. Fakultas Teknik merupakan salah satu fakultas di Universitas Jenderal Ahmad Yani yang berdiri sejak tahun 1990. Sudah 30 tahun semenjak berdiri, Fakultas Teknik Unjani terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelajaran agar mampu bersaing dalam dunia pendidikan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Untuk itu, Fakultas Teknik Unjani tetap berkomitmen untuk selalu terdepan dalam kualitas dan kuantitas penelitian di bidang keteknikan. Saat ini, Fakultas Teknik memiliki 3 jurusan, yaitu Teknik Elektro, Teknik Kimia, dan Teknik Sipil. Selama lebih 30 tahun, berkiprah di dunia pendidikan formal, tingkat tinggi, Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani telah banyak menolehkan prestasi yang membanggakan. Saat ini, semua program studi yang disediakan Fakultas Teknik Unjani telah terakreditasi oleh BAN-PT, dan juga Fakultas Teknik Unjani sudah terakreditasi ISO 9001-2008 dan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu kan Komite Akreditasi Nasional. Kegiatan akademik Fakultas Teknik Unjani sudah terlaksanakan dengan baik karena didukung oleh lebih dari 80 dosen yang tentunya sebagian besar dosen sudah tersertifikasi dosen dari Dikti dan sudah memiliki gelar profesi insinyur. Para dosen yang mengajar mengikuti kurikulum terbaru, yaitu kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani berkomitmen untuk terus memajukan S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Kimia, dan S1 Teknik Sipil, yaitu pertama, melalui perbaikan pembelajaran kurikulum berbasis kompetensi yang berkualitas serta mempunyai keunggulan bersaing. Kedua, meningkatkan kualitas serta melakukan perbaikan infrastruktur, antara lain fasilitas gedung, ruang kelas, laboratorium, penambahan alat laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas lainnya. Ketiga, kami juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dosen melalui studi lanjut dosen dalam negeri maupun luar negeri. Keempat, meningkatkan kualitas publikasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat melalui pendanaan hibah nasional maupun internasional. Dan kelima, meningkatkan kualitas dan kuantitas para staf pegawai Fakultas Teknik, dan yang tak kalah penting adalah meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa Fakultas Teknik Unjani sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Visi Fakultas Teknik Unjani adalah menjadi fakultas unggul dan terpercaya dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kompetensi tinggi, berjiwa kebangsaan, dan berwawasan lingkungan. Misi Fakultas Teknik Unjani adalah menyelenggarakan program pendidikan berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi yang berkualitas serta mempunyai keunggulan bersaing, menghasilkan lulusan yang unggul sesuai kompetensinya, profesional, berjiwa kebangsaan, dan berwawasan lingkungan, memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu dan teknologi melalui pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkesinambungan, melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional. Teknik Elektro sebagai jurusan tertua di Fakultas Teknik Unjani yang berdiri pada tahun 1974 dan memiliki cakupan yang luas di bidang teknik.
Kebutuhan akan solusi energi alternatif, tuntutan masyarakat akan teknologi telekomunikasi dan otomasi menginspirasi Fakultas Teknik Unjani untuk terus mengembangkan penelitian dalam bidang energi terbarukan, otomasi industri, dan radar yang ditunjang dengan 5 laboratorium. Laboratorium riset, Laboratorium Kompas, Laboratorium Elemen, Laboratorium Delta, dan Laboratorium Konvergen. Jurusan Teknik Elektro memiliki visi unggul dan terpercaya dalam menghasilkan sarjana teknik elektro yang memiliki kompetensi tinggi di bidang teknik tenaga listrik, teknik telekomunikasi dan informasi, teknik kendali dan instrumentasi, serta memiliki jiwa kebangsaan dan berwawasan lingkungan. Kurikulum jurusan Teknik Elektro Unjani merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Jenjang 6 dan Kriteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Forum Pendidikan Tinggi Teknik Elektro Indonesia. Jurusan Teknik Elektro terus berkomitmen mencetak mahasiswa yang menjunjung tinggi dan mampu menginternalisasi norma dan tata nilai moral, agama, etika, dan tanggung jawab profesi pada dirinya. Salah satu fokus dari elektro adalah energi terbarukan, otomasi industri, dan radar. Potensi energi terbarukan di Indonesia sangat tinggi, salah satunya adalah pemanfaatan energi surya. Tantangan pemanfaatan energi tersebut diantaranya dari segi perancangan, instalasi, analisis potensi, serta aplikasi di berbagai sektor. Teknik Elektro juga menyiapkan alumni yang dapat berperan di industri yang memiliki kualifikasi dan inovasi teknologi tinggi seperti otomasi industri, sistem cerdas, robotika, dan sistem tertanam. Kemajuan aplikasi radar yang meningkat pula memberikan potensi besar dalam inovasi di berbagai bidang seperti keamanan maritim, mobile teknologi, sistem pengawasan komunikasi dirgantara, serta bidang biomedik atau kesehatan. Gabungan antara teori yang kuat dan aplikasi tepat guna sangat menunjang untuk melahirkan alumni yang berkompetensi dan dapat bersaing. Teknik Elektro Unjani juga menyediakan proses pembelajaran dengan berbagai media, sarana, dan prasarana, serta strategi pembelajaran. Jurusan Teknik Kimia berdiri pada tahun 1975, memiliki status akreditasi B oleh BAN PT pada tahun 2018. Demi menjalankan tridharma perguruan tinggi, Teknik Kimia memiliki visi menjadi program studi teknik kimia yang unggul dan terpercaya, berjiwa kebangsaan, dan berwawasan lingkungan. Hal ini ditunjang dengan berbagai fasilitas laboratorium teknik kimia yang terdiri dari laboratorium dasar atau pengantar laboratorium teknik kimia 1 dan 2, kimia organik, dan kimia analitik, laboratorium teknologi kimia 1, laboratorium teknologi kimia 2, dan laboratorium penelitian dengan fokus penelitian pada bidang keahlian pengolahan limbah, katalis, bioenergi, dan membran teknologi. Kegiatan pembelajaran eksperimental memungkinkan siswa untuk belajar bagaimana menerapkan pengetahuan mereka dan berinovasi. Laboratorium juga memfasilitasi siswa untuk mengembangkan keterampilan kreatif mereka. Jurusan Teknik Kimia berorientasi pada kebutuhan pembangunan dan industri serta pembentukan kemampuan berwirausaha yang mengacu pada konsep kurikulum berbasis kompetensi. Berdasarkan konsep tersebut, maka untuk mengembangkan kurikulum dari konsentrasi-konsentrasi yang diselenggarakan, jurusan Teknik Kimia telah menggalang kerjasama dengan ITB, Balai Besar Keramik atau BBK, Balai Besar Pulp dan Kertas atau BBPK, STT Tekstil, Tekmira, dan beberapa industri lainnya. Jurusan Teknik Sipil berdiri sejak tahun 1985. Jurusan Teknik Sipil berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang infrastruktur dalam proses perencanaan, perancangan, pelaksanaan, operasi, dan perawatan, serta manajemen rekayasa konstruksi.
Dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara profesional, seluruh staf akademik turut berperan aktif dalam menghasilkan penelitian yang secara langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Keilmuan teknik sipil terdiri dari 5 bidang. 1. Rekayasa sumber daya air. 2. Rekayasa transportasi. 3. Rekayasa struktur. 4. Rekayasa geoteknik. Dan 5. Manajemen rekayasa konstruksi. Jurusan Teknik Sipil Unjani menyelenggarakan S1 Teknik Sipil dan Magister Teknik Sipil dengan bidang peminatan Forensic Engineering. Jurusan Teknik Sipil Unjani bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang teknologi infrastruktur, khususnya pada tingkat perencanaan, perancangan, pelaksanaan, operasi, dan perawatan. Fakultas Teknik menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung suasana akademik, meliputi ruang kelas yang memadai, ruang diskusi yang nyaman, laboratorium, perpustakaan, tempat ibadah, kantin, pusat olahraga berupa lapangan basket, lapangan futsal, lapangan voli, dan pusat kegiatan mahasiswa. Fakultas Teknik siap menghadapi tantangan di masa depan menuju Smart Kampus. Saat ini, kami telah bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Balai Bina Konstruksi, Inkom LIPI, BPI LIPI, Pemkot Cimahi, Polban, BPWS Citarum, PSDA Provinsi Jawa Barat, Universitas Utara Malaysia atau UUM, Human Academy Jepang, UG Global Network, University Tun Hussein on Malaysia atau UTHM, Manitoba Institute of Trades and Technology Kanada, PTPN 11, dan lain-lain. Fakultas Teknik mendorong seluruh sivitas akademika untuk mendapatkan prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Prestasi dosen berupa hak paten atas inovasi penelitian meningkat setiap tahunnya. Para mahasiswa juga memperoleh prestasi yang membanggakan di tingkat nasional maupun internasional. Dengan semangat inovasi dan kolaborasi, Fakultas Teknik Unjani akan bekerja keras memberikan prestasi terbaik untuk pembangunan berkelanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua lulusan Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani memiliki prospek karir dan peran yang semakin penting dalam pengembangan teknologi industri untuk mendorong kemakmuran nasional. Nama saya Agung Priyono. Saya alumni Teknik Sipil Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan Patimon Konsul sebagai asisten junior bridge engineer. Alhamdulillah, saat ini saya bertugas sebagai peneliti di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Saya Rismanto, saya dulu kuliah di Teknik Sipil Unjani. Saat ini saya bekerja sebagai tenaga ahli di DPD RI dan juga aktif sebagai tenaga pengajar di salah satu politeknik negeri yang ada di Kalimantan Utara. Teknik! Are you the next Fakultas Teknik Unjani student? Kota Cimahi adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat. Kota ini dikelilingi oleh Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat yang terkenal dengan udara yang sejuk sepanjang tahun, wisata alam yang menakjubkan, dan wisata sejarah dengan bangunan yang ikonik. Juga sebagai kawasan pendidikan militer dan sipil di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi milik TNI Angkatan Darat. Fakultas Teknik merupakan salah satu fakultas di Universitas Jenderal Ahmad Yani yang berdiri sejak tahun 1990.
Sudah 30 tahun semenjak berdiri, Fakultas Teknik Unjani terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelajaran agar mampu bersaing dalam dunia pendidikan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Untuk itu, Fakultas Teknik Unjani tetap berkomitmen untuk selalu terdepan dalam kualitas dan kuantitas penelitian di bidang keteknikan. Saat ini, Fakultas Teknik memiliki 3 jurusan, yaitu Teknik Elektro, Teknik Kimia, dan Teknik Sipil. Selama lebih 30 tahun, berkiprah di dunia pendidikan formal tingkat tinggi, Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani telah banyak menolehkan prestasi yang membanggakan. Saat ini, semua program studi yang disediakan Fakultas Teknik Unjani telah terakreditasi oleh BAN PT, dan juga Fakultas Teknik Unjani sudah terakreditasi ISO 9001-2008 dan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu kan Komite Akreditasi Nasional. Kegiatan akademik Fakultas Teknik Unjani sudah terlaksanakan dengan baik karena didukung oleh lebih dari 80 dosen yang tentunya sebagian besar dosen sudah tersertifikasi dosen dari Dikti dan sudah memiliki gelar profesi insinyur. Para dosen yang mengajar mengikuti kurikulum terbaru, yaitu kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani berkomitmen untuk terus memajukan S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Kimia, dan S1 Teknik Sipil, yaitu pertama, melalui perbaikan pembelajaran kurikulum berbasis kompetensi yang berkualitas serta mempunyai keunggulan bersaing. Kedua, meningkatkan kualitas serta melakukan perbaikan infrastruktur, antara lain fasilitas gedung, ruang kelas, laboratorium, penambahan alat laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas lainnya. Ketiga, kami juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dosen melalui studi lanjut dosen dalam negeri maupun luar negeri. Keempat, meningkatkan kualitas publikasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat melalui pendanaan hibah nasional maupun internasional. Dan kelima, meningkatkan kualitas dan kuantitas para staf pegawai Fakultas Teknik, dan yang tak kalah penting adalah meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa Fakultas Teknik Unjani sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Visi Fakultas Teknik Unjani adalah menjadi fakultas unggul dan terpercaya dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kompetensi tinggi, berjiwa kebangsaan, dan berwawasan lingkungan. Misi Fakultas Teknik Unjani adalah menyelenggarakan program pendidikan berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi yang berkualitas serta mempunyai keunggulan bersaing. Menghasilkan lulusan yang unggul sesuai kompetensinya, profesional, berjiwa kebangsaan, dan berwawasan lingkungan. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu dan teknologi melalui pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkesinambungan. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional. Teknik Elektro sebagai jurusan tertua di Fakultas Teknik Unjani yang berdiri pada tahun 1974 dan memiliki cakupan yang luas di bidang teknik. Kebutuhan akan solusi energi alternatif, tuntutan masyarakat akan teknologi telekomunikasi dan otomasi menginspirasi Fakultas Teknik Unjani untuk terus mengembangkan penelitian dalam bidang energi terbarukan, otomasi industri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh partisipan yang telah hadir dalam Zoom pagi ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Sabtu tanggal 6 Maret 2021 kita semua dapat menghadiri acara hari ini secara virtual melalui Zoom meeting, yaitu dalam acara webinar series Teknik Kimia yang bertema Peran Sarjana Teknik Kimia Unjani dalam Perkembangan Industri. Webinar series ini merupakan serangkaian webinar yang akan dilaksanakan dalam 3 sesi. Sesi pertama telah dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2021 kemarin. Lalu untuk sesi 2 akan dilaksanakan hari ini dengan judul pengenalan teknologi pengolahan air limbah domestik. Lalu sesi 3 akan dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2021 dengan tema yang tidak kalah menarik tentunya. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, maka kegiatan webinar seri Teknik Kimia Universitas Jenderal Ahmad Yani ini dibuka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta sekalian, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak Toyo Wiyatno SPD, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Toyo. Acara selanjutnya adalah dokumentasi kegiatan hari ini. Izinkan kami selaku panitia untuk mengabadikan momen kegiatan hari ini. Kepada Bapak Dede Irawan Saputra SPDMT, saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Tiara. Kepada para peserta, pada sesi ini kita akan melakukan proses dokumentasi. Mohon untuk mengaktifkan videonya terlebih dahulu. Oke, baik. Proses dokumentasi akan dilaksanakan dengan cara screenshot. Oke, screenshot akan dimulai pada hitungan 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih. Proses dokumentasi sudah dilakukan. Saya kembalikan lagi ke Ibu Tiara. Terima kasih Bapak Dede sudah membantu untuk dokumentasi. Baik, acara selanjutnya merupakan acara inti dalam kegiatan webinar hari ini, yaitu pengenalan teknologi pengolahan air limbah domestik. Yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Bapak Dede Mahmudin yang merupakan lulusan Teknik Kimia Unjani. Nah, tanpa basa-basi lagi, karena saya rasa kita semua sudah sangat penasaran dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Dede,
Jadi kita langsung saja ke penyampaian materi, namun apabila selama penyampaian materi para hadirin memiliki pertanyaan, maka dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom ini. Tapi ada satu lagi nih, yang penting yang akan saya ceritakan terlebih dahulu ya, terkait program yang akan kita share, yaitu program UTBK. Bagi adik-adik sekalian yang masih bingung mau melanjutkan kuliah kemana, boleh ikutan ke UTBK ini. Di sini ada 4 sesi ya, ada 4 sesi yaitu pada tanggal 15 sampai 18 Maret 2021, 29 sampai 1 April 2021, tanggal 12 sampai 15 April 2021, dan 26 sampai 29 April 2021. Untuk UTBK ini juga ada yang untuk Saintek dan untuk Soskum. Untuk untuk mendaftar lagi ke UTBK ini bisa langsung gabung di tryout.ft.unjani.ac.id. Dan untuk para peserta sekalian yang masih bingung mau melanjutkan kuliah kemana atau mau kepoin tentang teknik kimia, itu bisa langsung mencari informasi, penerimaan dan sebagainya. Bisa langsung follow di akun media sosial kami, yaitu di Instagram @tkunjaniofficial, atau bisa juga langsung cek ke akun media sosial Fakultas Teknik di @ft.unjani. Baiklah, kita langsung saja mulai ke penyampaian materi. Kepada Bapak Dede Mahmudin ST, saya persilahkan. Baik, tes. Sebentar, Mbak. Tes, suara saya jelas, Mbak Tiara. Jelas, Pak. Mas Dede, ini sama namanya sama saya, Mas Dede Irawan Saputra. Betul Pak, sama Pak. Pak Kajur, Pak Hendriana, alhamdulillah sudah bisa gabung. Teman-teman yang lain, gimana suara saya bisa kedengar? Terdengar, Pak. Oke, mungkin agak delay sepertinya ya. Iya. Mohon maaf karena saya menggunakan hotspot dari HP gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih nggak ada kendala nanti. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada pagi yang insyaallah semua dalam keadaan sehat, kita bisa dipertemukan dalam webinar pengenalan salah satu aplikasi dari keahlian teknik kimia, yaitu pengenalan teknologi pengolahan air limbah domestik. Salawat serta salam semoga tercurah pada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat serta kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat afiat, kemudian juga siswa dan siswi yang berbahagia. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dede Mahmudin. Mungkin nanti akan kita bahas detailnya di company profile. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada Mbak Tiara, tim dari Fakultas Teknik Unjani, serta Pak Henry telah memfasilitasi pada saya untuk memberikan pencerahan atau mungkin sedikit ilmu atau pengetahuan terkait dengan aplikasi jurusan teknik kimia. Baik, nanti waktu kita terbatas, barangkali Mbak Tiara sekitar 1,5 jam kemudian kita akan coba membahas dari mulai kurikulum vitae dari saya sendiri, kemudian kondisi saya saat ini sebagai apa, kemudian juga kita akan mencoba memperkenalkan pengetahuan sedikit tentang pengolahan limbah domestik. Baik, izin share untuk dokumen ya Mbak. Boleh Pak, silahkan di-share. Oke, sudah terlihat belum? Sudah Pak, sudah terlihat. Agak delay takutnya. Ya. Baik, udah kelihatan? Sudah terlihat Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi pada sesi ini kita akan mencoba
mempelajari pengenalan teknologi pengolahan limbah cair domestik atau kita kenal dengan Sewage Treatment Plant atau STP. Ini mohon maaf salah tanggal ya, 2 Februari 2021. Baik, sedikit saya coba perkenalkan kurikulum kita dari saya sendiri. Kebetulan saya dari kampung Tasikmalaya 2 Januari 1981. Kemudian pekerjaan saya, kemudian setelah lulus saya menjadi staf marketing di PT Peransari Tirta 2006-2007. Kemudian cuma 1 tahun saya hanya belajar di situ. Kemudian 2007-2012 saya menjadi technical marketing di PT Bioseptik Waterindo Abadi. Nah, beranjak dari situ kita sudah jenuh dan penat menjadi karyawan. Nah, artinya sudah sekitar 7 atau 8 tahun. Akhirnya saya keluar. Kemudian di 2012 sampai sekarang Serta Lestari. Nah, mungkin berbeda nasib kita dengan Pak Ketua. Saya lebih ke praktisi atau wira swasta. Pak Ketua atau Pak Hendriana itu menjadi akademisi. Alhamdulillah beliau satu angkatan dengan saya, angkatan 2001, lulus 2005. Beliau berkiprah di akademisi, namun saya menjadi wira swasta atau pengusaha. Ya, qadarullah mungkin ini nasibnya masing-masing beda. Baik. Kemudian sedikit untuk keahlian teknik kimia itu saya coba sebutkan. Jadi di teknik kimia ke depan itu bisa menjadi tenaga ahli, yaitu teknik pengolahan air minum. Ya, di sini. Kebetulan saya belum upgrade, saya masih ahli muda teknik pengolahan air minum. Jadi kalau rekan-rekan atau teman-teman sudah menjadi tenaga ahli, itu bisa digunakan dalam suatu proyek pengadaan atau penelitian, dan memang alhamdulillah itu kita sebagai tenaga ahli oleh pemerintah diberikan suatu honoris atau kompensasi di bidang proyek, bisa urusan advisor atau supervisi. Jadi itu untuk teknik kimia, keahlian yang nanti akan kita peroleh atau kita bisa ajukan sebagai pengolahan air minum. Baik, mungkin izin sedikit saya memperkenalkan bidang dan perusahaan saya. Kami di PT Bioseptik Tirta Lestari, nanti alamat dan website teman-teman mahasiswa atau teman-teman rekan dari fakultas bisa searching. Kemudian ini kantor kami di Pondok Gede. Ini kita karena terkait kita di supplier, perencana dan konsultan juga, kita juga memiliki workshop terkait supporting kebutuhan untuk proyek yang ada di Bantar Gebang, Bekasi. Baik, alhamdulillah perusahaan kita sudah tersertifikasi ISO dari 9001, 14001 sampai OSAS 18001. Nah, kemudian ini dan wajib bagi kami sebagai pemangku atau praktisi pengolahan limbah. Jadi kita sudah mendaftarkan bahwa satu sistem pengolahan itu sudah terregistrasi di KLHK. Nah, alhamdulillah Biosan sudah terregistrasi di KLHK. Baik, ini adalah salah satu aplikasi keilmuan teknik kimia. Kita bicara di bidang air. Jadi air memang saat ini cukup seksi karena menjadi suatu kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi air di industri atau di kebutuhan sehari-hari, kita Biosan sendiri membagi beberapa divisi dari desalination and drinking water production, kemudian juga ada water recovery atau reclaim atau recycle, kemudian juga ada industrial wastewater treatment, jadi pengolahan air limbah di industri,
kemudian civil waste water treatment. Nah, ini yang akan kita pelajarin, yang akan kita sampaikan hari ini. Kemudian juga ada water treatment for steam generation, biasa untuk boiler atau pembangkit. Kemudian juga ada industrial process water treatment, biasa untuk kebutuhan produksi. Karena air-air untuk kebutuhan produksi itu ada karakteristik yang dipersyaratkan. Jadi cukup luas, ini hanya di bidang air saja. Dan kita akan coba bahas di civil waste water treatment. Jadi next ke depan mungkin akan ada tambahan, bisa kita bahas water recovery atau yang lainnya. Baik, air adalah suatu hal yang penting dan mendasari dasar kehidupan kita. Namun akhir-akhir ini, terutama di perkotaan, beban atau tingkat pencemaran cukup besar, dan kita ketahui dalam jurnal sekitar 60-70% bahwa pencemaran di tingkat perkotaan disebabkan oleh penanganan pengelolaan limbah domestik yang tidak terkendali. Nah, berangkat dari situ, Biosan coba menginisiasi membuat produk yang efisien, efektif, sehingga bisa diterima pasar dan tentunya menjadi solusi terhadap peningkatan kualitas air sanitasi di perkotaan atau di pemukiman. Jadi dasarnya itu latar belakang dari kita membuat perusahaan, terutama di bidang kontraktor pengolahan air atau air limbah. Baik, mungkin gambarannya permasalahan saat ini terhadap lingkungan, jadi saluran yang tidak terkendali, bahkan tersumbat, kemudian juga buruknya sanitasi, kemudian juga saluran tercemar, tidak ada proses pengolahan, kemudian juga sungai-sungai di Jakarta, yang katakanlah BKT ini, banjir kanal timur di Jakarta, yang notabene sumbernya adalah berasal dari air tanah, kemudian dipakai oleh masyarakat Jakarta, kemudian airnya dibuang. Jadi mata airnya adalah mata air dari perumahan. Kemudian tentunya karena ada proses pencemaran, pengendapan juga di mana-mana sehingga mengurangi menjadi pendangkalan di sungai. Kemudian ini adalah krisis air bersih, terutama di Jakarta juga pada prinsipnya adalah sering terjadi krisis air bersih. Nah, kemudian upaya pencegahan, ada beberapa dari pemangku kepentingan, ada pelebaran sungai, kemudian juga ada pembuatan MCK gakum terhadap bangunan yang tidak memiliki IPAL, dan juga peningkatan kapasitas pelayanan PDAM. Jadi ini beberapa yang sudah dilakukan pemerintah, terutama di PUPR Cipta Karya, tapi ini mungkin lajunya tidak sebanding dengan pencemaran dari masyarakat. Nah, karena itu, ini adalah realita dan harapan yang mudah-mudahan ke depan dapat tercapai. Jadi sungguh cukup, terutama di Bandung ya, atau Jawa Barat pada khususnya, ini masih belum kita peroleh. Mungkin mudah-mudahan dengan adanya program Citarum Harum, mudah-mudahan ke depan realita dan harapan ini dapat kita peroleh segera ya. Ini juga sungai-sungai tercemar, harapannya kita juga sungai menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Dan juga sumber-sumber air, ini juga masih belum. Beberapa di pinggiran kali belum ada fasilitas MCK untuk masyarakat sekitar, dan juga krisis air bersih mudah-mudahan di daerah maupun di Jakarta dan sekitarnya ini juga dapat terkendali dengan baik. Ini mudah-mudahan support kita Biosan terhadap pemangku kepentingan dalam menangani pengelolaan air, terutama air kotor ya. Baik, nah dalam rangka kita mengendalikan atau membantu program pemerintah, kita punya beberapa produk pengolahan limbah. Ini ada yang paket, kemudian juga ada yang kita kenal rotary aeration. Ini juga kita kenal biorotor. Ini juga ada RBC, ada septic tank modern, biogas, kemudian ada extended aeration. Ini adalah NDR.
Jadi kenapa ini ada beberapa macam produk? Ini memang produk ini sudah kita aplikasikan dan ada di Indonesia, baik teman-teman kompetitor dan sebagainya sudah teraplikasikan, tapi pemilihan produk ini tergantung dari kapasitasnya. Yang ini saya gambarkan semua sistem ini, pengolahan ini yang ada di Indonesia. Artinya teman-teman kontraktor atau kompetitor kami juga sering mengaplikasikan produk-produk ini. Baik, nanti akan kita bahas pada prinsipnya ketika kita bicara masalah IPAL komunal atau di sanitasi perkotaan, kita nanti akan bicara masalah sistem tertua yang sudah ada di dunia, yaitu sistem extended aeration. Jadi sistem yang lain, biogas, paket yang lain adalah turunan dari sistem ini. Karena ini untuk menjawab keterbatasan lahan, efisiensi energi, dan juga waktu pelaksanaan proyek. Jadi intinya yang tertua adalah ini. Tapi basic design ini tetap mengacu pada sistem lama, extended aeration, yang nanti akan kita bedah satu persatu, mulai dari tahapan proses dan dari segi operasionalnya. Izin suara saya kecepatan atau gimana, Mbak Tiara? Enggak, Pak. Enggak cukup ya? Iya, cukup. Oke. Baik, kita coba gambarkan bagaimana sistem yang tua, yaitu extended aeration. Jadi identik dengan konstruksi bak beton, ya efektif untuk pengolahan limbah komunal di perkotaan. Ini juga yang MBR, jadi prinsipnya sama konstruksi, cuma kalau MBR itu membran dari film reaktor, kita gunakan untuk reclaim airnya. Jadi air yang dibuang dari IPAL itu kita gunakan untuk kebutuhan gardening, flushing, cuci mobil, bahkan untuk kebutuhan air bersih, mandi, cuci, dan kapus. Tentunya ada beberapa treatment lagi. Baik, ini ada sistem RBC, rotating biodirectional contactor. Seperti ini, konstruksi beton, tapi pada prinsipnya sistem RS-nya menggunakan drum berputar. Ini contoh STP biopaket. Jadi kita menggunakan bak fiber materialnya. Kemudian dalam satu bak ini ada beberapa sekat yang menunjukkan tahapan proses. Ini ada septic tank modern. Jadi teman-teman, septic tank ini yang lama yang ada di perumahan kita itu kan masih menggunakan sistem beton atau pasangan bata. Nah, sampai saat ini justru dengan adanya resapan dan pasangan bata, ternyata ada resapan itu menyebabkan bakteri E. coli itu mencemari tanah. Nah, sekarang di Jakarta terbukti hampir 90% tanah di Jakarta sudah terinfiltrasi bakteri E. coli akibat sistem yang masih konvensional, artinya air septic tank itu diresapkan ke dalam tanah tanpa adanya pengendalian atau suci hama terlebih dahulu. Jadi ini kita sudah mengganti semua septic tank yang konvensional, yang tadinya konstruksi bata, kita menggunakan fiber supaya kedap udara, tidak ada air yang diresapkan. Karena nanti kita statement bahwa air dari proses miniatur atau bioseptic tank ini akan bisa dibuang langsung ke saluran drainase atau ke permukaan. Jadi tidak ada sistem diresapkan. Jadi sudah mulai ada, terutama di perumahan mewah. Kalau kita coba lihat di Sumarekon Badung, itu sudah semua perumahan menggunakan ini. Artinya beberapa perumahan yang komersialnya cukup, nilai komersialnya tinggi, dia sudah mulai mempromosikan septic tank modern ini sebagai nilai jualnya, karena tidak ada lagi resapan ke dalam tanah. Baik, ini beberapa gambaran teknologi pengolahan air limbah domestik. Tentunya ini baru sedikit sekali, baik secara engineering sistem kita belum bedah, tapi hanya sebagai pengenalan saja bahwa memang mungkin di kampung tidak ada proses pengolahan. Di kampung kami juga masih menggunakan septic tank, tetapi di beberapa perkotaan dan juga di kecamatan atau di kabupaten juga sudah ada program PNPN
artinya IPAL komunal untuk masyarakat katakanlah pesisir, untuk masyarakat padat di perkotaan, atau untuk masyarakat di pinggir kali ya, terutama di Jakarta juga sering menggunakan program PNPM untuk MCK komunal. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas buangan air limbah domestik supaya dirilis ke permukaan sungai, tidak menjadi beban pencemaran, sehingga tidak mengganggu habitat, terutama habitat perairan ya, ikan dan lain sebagainya. Baik. Nih, kenapa sih ada STP? Jadi STP ini, nah dalam rangka pemerintah meningkatkan kualitas lingkungan, pemerintah sudah meluncurkan Permen LH 68/2016 ini bahwa semua kegiatan domestik yang ada di Indonesia, dari mulai nanti kita lihat dari mulai rumah susun, penginapan, asrama, pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan, sekalipun sekolah dan universitas, perkantoran, pasar, rumah makan, balai pertemuan, kemudian sampai terakhir lembaga pemasarakatan, semua outputnya hendaknya mengacu pada parameter ini. Nah, kalau dengan sistem yang konvensional yang tadi septic tank yang kita punya di rumah, ini parameter, katakan ada pH, BOD, COD, TSS, minyak dan lemak, amoniak, dan total koliform, ini tidak akan tercapai. Artinya tetap masih menjadi beban atau pencemaran terhadap lingkungan. Tetapi dengan kadar yang kita ditetapkan oleh pemerintah, dengan nilai sekian, ini airnya sudah bisa rilis ke lingkungan sehingga tidak menjadi beban pencemaran. Nah, mungkin sedikit kita jelaskan masalah parameter pH ya standar. Jadi pH itu adalah indikator keasaman suatu zat cair, itu ada 6-9. BOD itu biological oxygen demand. Jadi kebutuhan oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan zat organik atau limbah organik di dalam air limbah. Kemudian COD, chemical oxygen demand, sama kebutuhannya oleh bakteri, tetapi secara kimia. Kemudian TSS, total solid suspension, artinya total lumpur yang terlarut atau total limbah yang terlarut dalam air itu diukur. Kemudian minyak dan lemak, ada parameternya, miligram per liter semua. Kemudian amoniak juga ada, dasar dari inti limbah domestik atau limbah organik adalah amoniak. Kemudian total koliform. Total koliform ya tadi total bakteri akibat proses sanitasi atau yang disebabkan dari kotoran manusia atau feses harus juga terkendali dengan jumlah sekitar 300 koloni per 100 ml. Ini yang menyebabkan adanya STP karena untuk mengejar regulasi pemerintah. Ini semua bangunan termasuk asrama itu harus ada. Baik, parameter tambahan untuk rumah sakit tentunya ada, yaitu parameter LHK nomor 5/2014, tentunya untuk beberapa logam parameter yang bersifat anorganik atau logam beratnya. Oke, ini mulai ke definisi. Gambaran sudah saya jelaskan dari mulai beberapa macam sistem. Jadi STV, yaitu ini proses pengolahan, di mana dia akan menghilangkan senyawa kontaminan dan tentunya senyawa organik terjadi secara biologis, kimia, dan fisika. Nah, ini salah satu kimia masih nyambung dengan jurusan kita, dan juga fisika juga masih nyambung dengan kita. Biologi juga kita nanti di teknik kimia dipelajari bagaimana mempelajari senyawa mikrobiologis. Jadi teknik kimia memang menggabungkan beberapa proses atau keilmuan, termasuk teknik mesin juga. Bahkan bisa biologis, kimia, fisika, dan untuk mesin juga bisa. Nanti kita akan coba detailkan di penjelasan selanjutnya ya. Baik, ini contoh parameter desain. Jadi ketika kita mendesain suatu pengolahan, tentunya ada desain kriteria. Nanti tidak akan saya lebih bahas secara detail. Kemudian skop pekerjaan ketika kita melakukan instalasi pengolahan dari mulai persiapan,
instalasi tahap mechanical, mesin-mesin, kemudian instalasi kelistrikan, dan instalasi pemipaan. Nah, di teknik kimia ini kita pelajarin semua tahapan dasar-dasarnya. Mechanical bagaimana kita mengukur pompa, mempelajari feed gas pompa, tekanan pompa, kemudian plumbing, pemipaan yang efisien seperti apa, bahkan kelistrikannya kita singkat pelajari. Kemudian juga terakhir bahwa di suatu IPAL itu ada proses perizinan. Nah, perizinan, karena ini kelengkapan dari AMDAL suatu bangunan. Jadi AMDAL ini memerlukan suatu unit pengolahan proses, suatu IPAL katakanlah atau STP, baru AMDAL-nya layak untuk dikeluarkan. Baik, kita coba melihat sumber-sumber limbah yang diproses secara yang diproses dalam STP. Jadi ini adalah saya gambarkan feature sanitary atau sumber-sumber air limbah domestik yang bersumber dari suatu unit kegiatan gedung. Katakanlah sink atau wastafel jadi bekas cuci, piring, dan sebagainya. Kalau kita sekarang langsung dibuang ke saluran, tetapi dalam suatu bangunan komersil ini tidak boleh. Ini semua ditampung, disalurkan ke unit IPAL. Kemudian grease trap. Grease trap itu alat untuk menangkap lemak dari kegiatan food and F&B ya, food and beverage ya. Jadi resto semua harus menggunakan grease trap sehingga lemaknya ini tidak boleh langsung dibuang ke saluran. Kemudian juga dari urinal, kemudian juga dari toilet, kemudian juga laundry atau mesin cuci. Dan juga ada opsional kegiatan laboratorium, terutama di rumah sakit, ini juga bisa masuk ke unit pengolahan. Nah, di sumber-sumber limbah ini ternyata ada dua kategori, ada air bekas sama air kotor, gitu ya, atau black water dan grey water. Mana kategori yang air bekas atau mana yang black? Kita cari dulu yang black. Yang black adalah air yang masuk toilet. Nah, air yang masuk septic tank yang saat ini kita punya di rumah-rumah. Jadi toilet dan urinal ini kategori black water. Nah, sementara air yang dibuang ke saluran dari masyarakat ini dikategorikan grey water, yaitu bersumber dari air bekas cucian, baik piring, laundry maupun dari dari kegiatan F&B, food and beverage atau dari restoran. Kemudian juga dari kegiatan laboratorium. Nah, jadi ada dua, limbah domestik, limbah black, dan grey, atau air bekas sama air kotor. Baik, prinsipnya di suatu unit IPAL, karena sumber limbah tadi ini semuanya bersifat biodegradable, jadi kita akan menurunkan semua parameter BOD, COD, PSS, amoniak yang di atas tadi belum masuk baku mutu, kita akan olah dengan suatu makhluk atau kita sebutlah bakteri pengurai. Jadi prinsipnya kita akan mendesain tahapan proses supaya bakteri bisa tinggal nyaman, bisa memakan senyawa organik sehingga menjadi lumpur dan diperoleh airnya yang memenuhi baku mutu. Baik, prinsipnya secara mikrobiologis inilah kita berternak bakteri. Nah, kondisi-kondisinya apa yang diperlukan? Bakteri ternyata yang kita hidupkan itu adalah perlu oksigen, layaknya seperti kita. Karena bakteri yang tanpa oksigen, nanti akan saya jelaskan, itu bakteri anaerobik ya. Ini kita, kalau di sistem komunal atau STP, itu bakteri yang butuh oksigen atau bakteri aerobik, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian juga perlu nutrien, yaitu makanan limbah itu sendiri. Kemudian juga perlu tempat tinggal, yang saat ini ada air, atau suatu zat permukaan ditambahkan, nanti akan kita detailkan. Kemudian setelah itu terpenuhi, oksigen cukup, kemudian juga tempat tinggalnya ada, limbahnya secara kontinuitas atau secara terus-menerus ada, dia akan menghasilkan bakteri baru yang tergenerasi. Jadi tanpa adanya oksigen, tempat tinggal, dan limbahnya itu sendiri, ya bakteri tidak akan bisa hidup. Bahkan di satu unit pengolahan, ketika limbahnya tidak ada atau makanan tidak ada, bakteri bersifat kanibalisme. Gitu. Dia akan menyusut karena kekurangan zat makanan. Prinsipnya itu ya. Kemudian bakteri pengurai,
ini ada jenis pertumbuhannya. Ada yang tersuspensi, artinya dia dikembangkan dalam air limbah itu sendiri. Kemudian ada yang melekat. Nah, kita kembangbiakan dalam satu permukaan zat, bisa pasir, batu apung, potongan pipa dan sebagainya. Prinsipnya bakteri bisa tinggal dan melekat di situ. Nanti akan saya sampaikan di videonya. Nah, dari macam-macam sistem pengolahan limbah yang tadi saya sebutkan di atas, ada RBC, ada extended. Kategori manakah secara proses bakteri dikembangbiakan gitu ya? Untuk suspended solid itu extended aeration, MBR. Kemudian untuk yang melekat ini ada rotating atau RBC, ada MBBR dan biopackage. Nah, ini berbagai macam sistem ini adalah menjawab kebutuhan pasar ya. Tetapi dengan catatan output sesuai dengan regulasi yang saya sebutkan tadi. Baik, contoh bakteri yang melekat dan tersuspensi. Jadi ketika adik-adik, teman-teman ketika datang ke unit pengolahan limbah mengambil sampel bakteri, kita bisa lihat kita ambil airnya, kemudian bakteri tersuspensi dia akan melayang menyatu dengan air limbah. Bakteri yang melekat dia akan menempel di permukaan suatu zat, bahkan batu apung dan sebagainya dia akan menempel di sini. Contohnya ini yang di bawah, seperti kapas yang melekat di permukaan. Baik, sedikit saya coba gambarkan sedikit kegiatan atau aktivitas mikroorganisme secara mikroskopik ya di dalam air limbah, bagaimana dia menguraikan zat organik. Sebentar. Ya, di dalam air limbah, ini saya coba gambarkan. Ini adalah media pertumbuhan bakteri. Jadi bakteri ada dua, ada yang dilekatkan. Contohnya kita memasukkan suatu permukaan batu apung atau plastik seperti ini. Nah, nanti dia bagaimana bakteri bisa tinggal di situ. Nanti kita lihat. Nah, ketika kita mencelupkan suatu zat permukaan ke dalam air kotor, katakanlah, nanti dia bakteri akan menempel di situ. Atau bahkan sekalipun air bersih di rumah, kita taruh gayung beberapa hari, tentunya akan berasa licin. Nah, itu artinya ada zat mikrobiologikal yang menempel atau bakteri yang menempel di permukaan suatu zat. Apalagi ini adalah limbah organik yang notabene makanannya juga ada di situ. Nah, ini yang melekat. Ini contoh bakteri yang melekat tadi. Ini adalah ini contoh bakteri pengurai ya, yang ada yang berkembang biak secara tersuspensi. Dia melayang terdistribusi dengan air limbah atau dengan di dalam suatu bak pengolahan. Oke, ini contoh ketika bakteri kita kasih sesuatu zat ya, permukaan bisa plastik, bisa batu apung, dia juga akan melekat di dalam suatu permukaan tadi, menempel seperti kentakel. Nah, prinsipnya satu unit bakteri ini bersifat absorpsi. Nah, dia akan absorpsi unsur organik dalam air limbah. Kemudian dicerna dalam perutnya, sambil dia berkembang biak, juga menghasilkan bakteri baru, nanti menghasilkan suatu zat biomasa atau lumpur. Oke. Next, nanti kita skip. Nah, ini beberapa contoh media yang dipakai untuk meningkatkan populasi bakteri. Ini kita skip. Nah, ini sebagai contoh. Nah, terakhir, bagaimana sih reaksi-reaksi yang terjadi secara mikrobiologis di unit pengolahan limbah domestik atau unit pengolahan secara biologis ya. Ada dua reaksi, reaksi anaerobik dan atau tanpa oksigen, dan juga reaksi anaerobik. Nah, unsur organik suatu zat baik itu limbah industri yang organik maupun limbah domestik itu adalah ada CHONS, karbon, hidrogen, oksigen.
nitrat dan sulfur. Nah, oleh bakteri tanpa oksigen itu akan diuraikan menjadi senyawa gas dan juga senyawa air ya. Maaf, airnya saya lupa tambahkan. Jadi ini adalah gas, metan, amoniak, dan asam belerang. Nah, inilah yang disebut dengan fermentasi. Nah, kemudian menjadi sebagian menjadi air. Nah, ini yang terjadi di sistem septic tank kita di rumah. Reaksi-reaksinya adalah seperti ini. Jadi makanya bau, yaitu baunya dari gas, metan, amoniak, dan H2S atau asam belerang dan bakteri baru. Nah, ini yang terjadi saat ini di IVAL yang konvensional. Nah, di STP kita harus punya sistem aerobik atau bakteri yang butuh oksigen, di mana unsur organik tadi oleh bakteri diuraikan menjadi karbon dioksida, air, dan amonium. Kemudian amonium, karena ini masih relatif merusak lingkungan, artinya bisa membunuh ikan di perairan, akan diproses lagi, diuraikan dengan reaksi nitrifikasi oleh oksigen menjadi senyawa nitrat, yang notabene ini adalah nitrat menjadi pupuk tanaman, kalium nitrat dan sebagainya. Jadi ini sudah boleh dirilis ke lapangan. Jadi di STP bahwa yang diutamakan adalah proses aerasi atau aerobik, sehingga ketika adik-adik datang ke lapangan itu melihat kawasan pengolahan limbah di pabrik maupun di komunal perkotaan itu sudah tidak terlalu bau, karena memang bakteri yang kita hidupkan adalah bakteri yang menghasilkan gas, karbon dioksida, dan air. Baik, itu secara reaksi mendasar. Kira-kira nanti kalau ada pertanyaan mohon disampaikan ke Mbak Tiara atau diketik ya. Nah, itu prinsip dasar pengolahan limbah khusus untuk pengolahan limbah sanitasi perkotaan atau masyarakat. Nah, seperti saya sampaikan tadi, bahwa induk atau ibu dari pengolahan limbah itu adalah extended aeration. Marilah kita beranjak ke tahapan proses pengolahan yang supaya mendapatkan bakteri bisa berkembang biak dan mengurai jika outputnya memenuhi baku mutu. Baik, kita sudah mempelajari sumber-sumber limbah, baru kita akan coba tahapan prosesnya seperti apa. Baik, sumber-sumber limbah domestik secara umum adalah dari black sama grey water tadi. Dari black water, urinial, kita lihat sini. Oke. Pertama, ada skematik pengolahan air limbah dari mulai free treatment, pengolahan inti, sampai ke proses polishing atau proses penyempurnaan. Proses free treatment itu ada dua. Jadi bagaimana kita menyaring benda-benda padat non-organik yang tidak akan terurai secara mikrobiologis. Biasanya kalau air kotor, urinal, ini banyak sampah yang kita peroleh, apalagi di hotel, mall, apartemen, banyak sekali. Mohon maaf, bisa ada tisu, pembalut, dan sebagainya. Ini mesti kita pisahkan, karena tidak akan terurai di unit pengolahan. Kemudian sumber limbah yang berasal dari F&B, food and beverage atau resto, itu kita mesti tangkap lemaknya. Nah, kita sebut dengan grease trap atau penangkap lemak. Karena lemak ini secara notabene meskipun biodegradable, tetapi dia sulit terurai di perairan. Kalau dari reaksi baru terurai sekitar 3 hari atau 72 jam. Jadi dengan proses limbah ini tidak efektif karena memerlukan ruangan yang cukup besar. Oleh karenanya perlu kita tangkap, kita pisahkan menjadi solid waste atau limbah padat. Baik, limbah-limbah tadi kita kumpulkan, kita tampung di bak equalizing. Semua proses pengolahan limbah, baik industri maupun rumah sakit maupun STV, ini memerlukan suatu bak penampungan terlebih dahulu untuk buffer, untuk stabilisasi equal. Ya. Jadi di mana parameter pH, BOD, COD dari berbagai macam sumber tadi itu bawaannya berbeda-beda. Katakanlah dari sabun itu pH-nya tinggi, kemudian dari pembersih keramik juga masih pH-nya tinggi. Nah, ini mesti kita stabilkan karena kita harapkan pertumbuhan bakteri tadi di pH 6 sampai 9. Itu. Ini fungsi bak equalisasi. Tanpa ini semua proses pengolahan limbah ini tidak akan berfungsi secara optimal. Apalagi yang
menggunakan sistem biologis. Dari bak equalizing, nah, kita pompakan ke bak aeration tank. Nah, mengapa dengan pompa? Karena gini, adik-adik teman-teman, sumber limbah dari pasar, mall, apartemen, ini debitnya fluktuatif. Ketika pagi, banyak sekali. Ketika sore juga pada mandi ya, karena apartemen, banyak sekali. Sehingga ketika tidak ada penanganan debit, ini pertumbuhan bakteri di tahap selanjutnya tidak akan berhasil, atau dia akan tersapu menjadi air limbah. Nah, ada butuh tambahan pompa, namanya pompa equalizing untuk pengatur debit, atau di sini ada alatnya flow control box. Nah, dari sini baru masuk ke bak aeration tank. Ini adalah tahap inti pengolahan. Pertama pretreatment, grease chamber dan grease trap, kemudian equalizing, kemudian ini adalah intinya adalah aeration tank. Nah, di mana kita suplai bakteri yang ada di situ, supaya apanya? Supaya udara atau oksigen, karena dia butuh oksigen. Nah, alatnya adalah ini blower. Dari segi efisiensi, penurunan kadar limbah dari in dan out di tahapan proses aeration itu sekitar 85-95%. Jadi intinya disempurnakan di sini. Kalau dia bak equalisasi, dia hanya terurai sekitar 15%. Sisanya akan kita finalkan di bak aerasi. Nah, ada 3 produksi di unit pengolahan. Terutama 3 fase. Gas, air, dan padatan. Jadi, gasnya adalah merupakan proses respirasi bakteri yang dia bisa hidup. Yang tadi masukkan CO2, H2O, ini akan kita buang ke udara. Atau natural kita buang ke udara. Kemudian air dan lumpur atau padatannya akan kita pisahkan di bak sedimentasi. Karena setiap limbah cair domestik ya, atau setiap limbah yang dengan kandungan organiknya tinggi, pasti akan diperoleh lumpur. Makanya kalau yang tidak terkendali di saluran tadi di perkotaan, suka terjadi pengendapan, lumpur bau dan sebagainya. Karena memang efek dari proses mikrobiologis salah satunya adalah lumpur. Nah, di sistem IVAL, lumpur nanti kita pisahkan di bak sedimentasi berdasarkan perbedaan densitas. Sehingga nanti lumpur akan mengendap, kita peroleh air bersihnya untuk kita nanti buang ke saluran. Nah, lumpur kemana? Lumpur domestik atau lumpur septik kita menggunakan pompa ditransfer ke bak start storage tank. Nah, kita akumulasikan di sini secara periodik pasti akan diambil oleh, kalau domestik diambil oleh mobil tinja, kalau industrial diambil oleh PPLI. Karena kategorinya lumpurnya lumpur B3. Baik. Kemudian bakteri, jadi ternyata di sistem apapun, dia butuh ada bakteri yang dikembalikan. Ada return activated slot, atau slot aktif yang mengandung bakteri. Nanti dia akan kembali lagi ke proses bak aerasi. Fungsinya apa? Kita ketahui, kadang kuantitas limbah yang masuk ini cukup ekstrim, sehingga menyebabkan pertumbuhan bakteri ini menurun, drop. Katakanlah ada suatu di mall atau rumah sakit, dia ada program suci hama, semua lantai dicuci dan airnya masuk ke sini, di mana dia menggunakan desinfektan, katakanlah pros dan sebagainya. Nanti dia akan membunuh bakteri. Nah, fungsi dari lumpur aktif ini adalah untuk menstabilkan populasi bakteri supaya cepat pulih, supaya bisa bekerja sebagaimana dia bisa menguraikan limbah organik. Baik, bagaimana air bersihnya kita tampung di bak chlorination atau bak suci hama? Fungsinya apa? Perlu kita ketahui adik-adik dan teman-teman sekalian bahwa limbah domestik adalah vektor dari penyakit. Penyakit apa? Kita lihat. Oke. Bakteri-bakteri yang disebabkan oleh kegiatan domestik ada E. coli, kolera, hepatitis A, salmonella, disentri. Nah, ini semuanya penyakit. E. coli biasa kerut, kolera sama, tapi biasa terjadi ketika wabah. Hepatitis A juga lewat pembuangan saluran feses.
Salmonella, tipes, disentri, dan sebagainya. Nah, dengan adanya sistem IPAL domestik ini, semua bakteri diredus dengan aerasi, dengan bakteri yang kita hidupkan di sini. Tetapi kita juga mengkanter, takut lolos. Kita tambahkan senyawa kaporit untuk membunuh. Bisa dengan ozon, sinar UV, tetapi yang masih available, keekonomisannya ada menggunakan kaporit. Seperti kita di kolam renang, supaya bakteri tadi berkurang. Sehingga tidak menyebabkan pencemaran lagi di saluran atau di permukaan. Baik, airnya kita tampung atau di effluent. Saat ini sebagai tambahan saja masukan bahwa karena dengan parameter yang diluncurkan oleh KLHK itu ternyata airnya bening. Nah, sementara kita lagi krisis air di perkotaan terutama Jakarta, ini air kita reclaim atau recycle. Saat ini sistem recycle di Jakarta minimal untuk gardening, sampai bahkan untuk mandi, cuci, dan kakus bisa digunakan dari memanfaatkan effluent. Gitu. Nanti kita lihat. Jadi sebagian ada yang dibuang, atau sebagian kita proses di untuk keperluan utilitas atau untuk gardening. Karena lumayan bisa menghemat pemakaian air PDAM. Informasi aja, di Jakarta pemakaian air PDAM itu 1 kubiknya sekitar 13.000. Sementara dengan kita memanfaatkan, katakanlah ada filter sen sama karbon, kita bisa hitung biaya operasional investasi sekitar Rp3.000. Sehingga yang punya gedung dia hemat Rp9.000. Kalikan katakanlah kapasitas 1.000 kubik. Jadi hampir 9 juta sehari, kalikan 30 berarti hampir 270 juta. Dia dapat keuntungan dengan memanfaatkan air yang dibuang ke saluran. Jadi ini kalau di perkotaan, jadi menjadi suatu bisnis baru atau suatu income baru. Sehingga nanti biaya-biaya operasional, biaya operator itu akan tercover, malah lebih tercover dari hasil penjualan reklam air ini atau air recycle ini. Ya, ini yang saya sebutkan tadi hanya sebagai editorial. Nanti kalau ini kita akan share saja. Baik, kira-kira itu dari segi pengenalan teknologi, kemudian tahapan proses ini general, semua sistem tercover oleh sistem ini, karena ini adalah biangnya sistem pengolahan. Jadi dari mulai pre-treatment, pengendalian proses, kualitas limbah sebelum diproses, kemudian proses inti, proses pemisahan, ini polishing treatment, jadi pemisahan, penyempurnaan proses, sudah kita uraikan. Baik, kita coba deskripsikan pemasangan sistem biopaket. Nah, ini penempatan IPAL-IPAL nih sering kita supply di industri atau di mall. Nah, kita ada biopaket berupa tangki menggunakan duct fiber, ada beberapa lubang, merupakan suatu indikasi tahapan proses yang saya sebutkan tadi. Ada equalizing, ada sludge holding, ada aeration tank, sedimentasi, bahkan effluent. Nah, kalau sudah jadi di lapangan ditanam, hingga yang kelihatan adalah manhole-nya. Ini contoh pemasangan extended aeration. Seperti ini. Atau sedikit saya ke belakang, jadi sistem ini biasa digunakan untuk kapasitas medium ke bawah. Jadi untuk kapasitas katakanlah di bawah 100 kubik per hari. Biasanya untuk sekolah, kemudian juga untuk pabrik-pabrik, kemudian juga untuk office ya. Kemudian untuk extended aeration ini lebih cenderung ke IPAL komunal, rumah sakit, mall, apartemen, atau IPAL komunal yang lainnya. Ini dari segi gedungnya ya, seperti ini. Konstruksinya beton, ini adalah equipment yang kita instalasi untuk kebutuhan proses. Ini contoh pemasangan sistem NDR. Ini saya ambil contoh di Plaza Indonesia. Jadi di Plaza Indonesia ini sudah direklam airnya hampir 80% untuk kebutuhan cooling tower atau untuk kebutuhan pendingin. Ya, nanti di teknik kimia juga akan dipelajari bagaimana kita mendesain cooling tower
pertukaran panas dengan air, nanti berapa kebutuhannya juga dipelajarin di situ. Kemudian contoh pemasangan RBC seperti ini. Jadi intinya kalau RBC karena dia rotating, jadi oksidasinya menggunakan drum atau media yang berputar, dikontakkan terhadap air bersih ke atas, naik turun, sehingga dia bereaksi dengan udara di permukaan. Baik, recycle. Nah, isu yang sekarang suatu gedung, baik di perkotaan ataupun mungkin sudah mulai ke daerah, namanya green concept building. Jadi adanya pemanfaatan air domestik untuk keperluan utilitas gedung. Bisa jadi untuk flashing, untuk gardening, bahkan untuk cooling tower. Nah, jadi ada suatu gedung katakanlah yang prestisius, dia harus punya sertifikat. Di sertifikat ada beberapa checklist tahapan kebutuhannya, termasuk IPAL. IPAL-nya ada recycle atau tidak gitu ya, supaya bisa menghemat kebutuhan air. Nah, ini kita contohkan untuk recycle untuk kebutuhan gardening. Kita menambahkan suatu zat filter, proses fisika, pemisahan atau penyerapan. Ini adalah sand atau pasir. Kedua adalah karbon aktif. Ini bisa untuk gardening. Nah, ketika kita mau gunakan untuk chiller atau untuk cooling tower, kita juga menambahkan water softener. Jadi 3 kombinasi ini. Kemudian kita gunakan untuk pemakaian kembali, untuk mandi, cuci, dan kakus. Biasanya kombinasi antara UF sama RO. Nah, ini kita menggunakan ini. Nah, tentunya dengan ada persyaratan sertifikasi halal dari MUI. Kalau untuk digunakan MCK atau suplai air bersih, layaknya air PDAM. Kemudian untuk membran, reaktor biasanya untuk flashing. Jadi flashing toilet itu bisa juga yang untouchable, jadi tidak kontak dengan tubuh, bisa menggunakan MBR. Baik, ini segi perawatan nanti akan ada. Nah, di setiap IPAL tentunya ada beberapa tahapan checklist perawatan ya, dari mulai proses maupun perawatan pompa, equipment yang terpasang dari harian, mingguan, dan bulanan serta tahunan. Baik, kira-kira ini hanya sebagai galeri dari kami, hanya sebagai intermezzo dari pelayanan dari kami, dari perencanaan IPAL suatu kawasan, supply juga pemasangan, supervisi instalasi proses commissioning, hingga kita membantu pengurusan izin, adanya izin IPLC, izin pembuangan limbah cair. Kemudian juga ada operation dan maintenance. Nah, contoh dari kami, teknik kimia memang kombinasi dari berbagai bidang ilmu, dari mesin, kemudian dari kimia itu sendiri, bahkan dari fisika. Bahkan kami ada tambahan, yaitu pekerjaan struktur. Jadi kita juga coba mempelajari sistem atau kekuatan struktur untuk bak penampungan. Jadi kita ada pelajaran tambahan, terutama untuk yang sebagai kontraktor ya. Jadi kita mempelajari desain struktur, kemudian kita mempelajari juga secara fisikal tahapan proses pemisahan, penyerapan atau absorpsi senyawa-senyawa oleh media filter. Ini contoh instalasi tim kita di lapangan, hanya sebagai informasi saja. Nah, kita juga mempelajari kelistrikan, karena semua equipment, pompa, dan sebagainya juga perlu ada kontrol untuk pengendalian proses ya. Kemudian finishing, ini contoh-contoh galeri yang sudah kita terpasang. Nah, terakhir, kita juga secara ini harus memberikan keilmuan, seperti saya tadi memberikan penjelasan dasar dalam rangka serah terima unit pengolahan, supaya bisa dimengerti oleh operator atau oleh owner. Kita ada melakukan training operator, baik di kelas maupun di lapangan. Kalau di lapangan hanya sebagai simulator operasional semua peralatan, kalau di kelas kita akan membedah seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Nah, juga kita melakukan swapantau kualitas terhadap output.
di mana kita akan sampling. Yang kita punya adalah ada amonium cek, kemudian juga ada pH, kemudian ada diometer atau dissolved oxygen meter, dan juga ada MLSS atau tingkat kepekatan lumpur. Kita juga sampling. Ini beberapa contoh proyek yang sudah kita selesaikan. Salah satunya adalah Masjid Al-Jabar di Gede Bage ya. Kemudian terakhir kita selesaikan di Rumah Sakit Kasih-Bunda Cimahi. Ya, jadi salah satu itu gambaran dari kita bahwa teknik kimia memang cukup luas bila dibanding dengan kimia ya. Karena di teknik kimia kita akan mempelajari proses, tidak lagi mencari barang. Kalau kimia, dia akan mempelajari bagaimana mencari material, menganalisa material, atau menemukan suatu zat material. Tentunya mereka kalau kimia, itu skalanya laboran. Kalau kita di teknik kimia, skalanya sudah komersil atau industrial. Bagaimana kita mengolah suatu produk, kita menganalisa tahapan proses, kemudian kita menganalisa pengendalian proses supaya produk yang kita buat, kita jual sesuai dengan kebutuhan pasar. Tentunya dengan kita juga terakhir akan menganalisa berapa harga pokok penjualan, apa yang kita buat. Nah inilah teknik kimia memang sangat berbeda dengan kimia, karena kita juga ada keahlian di mesin, kemudian secara fisikal kita belajar, bahkan biologikal kita juga belajar, apalagi kimianya sendiri kita juga belajar. Terutama yang mesti kuat adalah di pemahaman secara matematika ya, karena memang basicnya adalah perhitungan di sini. Kemudian dari ini kita baru membahas dari segi aplikasi teknik kimia di air. Itu pun baru satu divisi limbah domestik. Belum lagi divisi industrial. Belum air recovery atau recycle yang sempat kami singgung di awal. Belum untuk turbin atau untuk pembangkit. Belum untuk kebutuhan air proses. Seperti air proses untuk makanan, untuk obat-obatan. Tentunya ini ada proses treatment supaya diperoleh air yang layak untuk kebutuhan proses. Kira-kira gambarannya itu secara teknik kimia. Ini hanya saya menyinggung di kebetulan rezekinya di sini ya sudah kita coba explore, masih dalam mungkin hanya sekitar satu divisi saja. Nanti ke depan next untuk kuliah umum kita bisa perpanjang untuk sesi yang lain atau untuk materi yang lain. Kira-kira ada yang ditambahkan Mbak Tiara, teman-teman nanti kita diskusi sama-sama. Silahkan Mbak Tiara. Ya, terima kasih kepada Bapak Dede. Ya. Sungguh ilmunya menarik banget ya Pak ya, dan insya Allah bermanfaat bagi kita, dan yang jelas sih sedikitnya udah memberikan gambaran ya Pak, bagi untuk rekan-rekan kita yang masih sekolah gitu, untuk kedepannya kalau misalnya masuk teknik kimia seperti apa gitu ya Pak ya, dan apa sih yang dihadapi oleh lulusan teknik kimia Unjani. Nah, untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada seluruh partisipan yang memiliki pertanyaan, silahkan bisa menuliskannya di kolom chat, dan selanjutnya akan dibacakan oleh saya sebagai pembawa acara, dan akan langsung dijawab juga oleh Pak Dede ya sebagai pemateri. Ya. Gitu. Sambil nunggu, saya boleh nanya nggak nih Pak? Boleh Mbak Tiara, silakan. Mungkin kan, saran nih. Iya, pas ngelihat materinya, ini luar biasa gitu ya Pak. Ternyata pengolahan limbah atau pengolahan air itu bisa banyak juga ya kegunaannya. Nah, sebenarnya itu kalau untuk mungkin untuk anak atau adik-adik kita yang masih SMA itu kira-kira nanti apakah emang di teknik kimia itu akan ada pelajaran yang khusus untuk ini atau gimana sih Pak? Kayak boleh diceritakan mungkin untuk banyak atau sedikitnya gitu di waktu kuliah dulu tuh seperti apa gitu. Terima kasih Mbak Tiara. Dan adik-adik yang kami banggakan. Jadi dulu kita ada satu mata pelajaran ya, teknologi air limbah TAB. Mungkin dulu masih Pak Bambang yang ngajar ya. Jadi sekilas kita mempelajari pengolahan limbah. Jadi mungkin saya kenanya di situ. Jadi bila swastanya di bidang air. Jadi kita mempelajari pengolahan air limbah.
Nah, cuma ya satu semester sekilas hanya umum saja. Cuma memang yang intinya kita dulu mempelajari siklus nitrogen di udara ya. Nah, karena memang terkait dengan siklus tadi, bahwa memang limbah domestik ini ada salah satunya terselip dalam siklus tadi, di mana nanti nitrogen itu akan kita uraikan di unit pengolahan ya, atau oksida nitrogen ya, NH4, kemudian kita oksidasi menjadi oksida nitrogen sehingga tidak membebani pencemaran lingkungan. Nah, di mana nanti NO3 itu akan diserap oleh tanaman, gitu, diuraikan menjadi pupuk. Nah, itu siklusnya salah satu di situ, artinya diserap oleh tanaman untuk penguraian secara nitrate oxide ya. Jadi kita mempelajari itu satu semester di situ. Jadi memang ada hubungnya sedikit lah. Kita masih punya bukunya juga di situ. Kira-kira itu Mbak Tiara. Oke, baik. Menarik sekali, sekalian mau mengingatkan juga kepada para peserta untuk jangan lupa mengisi daftar hadir. Nanti untuk materinya mungkin nanti bisa kita share juga ya Pak ya, ke via email. Nanti kita. Ya, dan nanti juga akan oleh panitia akan dikirimkan materinya sama untuk sertifikatnya juga akan dikirimkan via email seperti itu. Untuk rekan-rekan sekalian, ada yang mau bertanya boleh di kolom chat. Atau boleh juga raise hand atau ini apa ya, memberikan open mic gitu, seperti itu. Oh, waktu kita masih setengah jam ya, silakan ada deh. Iya, waktunya juga masih mungkin setengah jam. Yang nanya, mungkin ada yang kurang jelas antara kimia dan teknik kimia, jadi mungkin sedikit saya tambahkan. Jadi kalau kimia, ternyata kita mempelajari reaksi saja, reaksi terutama di skala laboratorium, gitu ya. Bagaimana reaksi asam basa itu tentunya dalam rangka skala laboratorium. Dan teman-teman yang sekarang, teman-teman kita di kompetitor, rata-rata kimia ini ya jatuhnya ke laboran, artinya di laboratorium. Nah, tapi kalau kemudian juga yang kimia dia menemukan hal yang baru ya, biasanya dengan reaksi-reaksi dia menghasilkan suatu formula yang baru, tentunya dalam skala lab juga atau di R&D ya, Research and Development. Kemudian juga dia akan analisa secara kualitatif dan kualitatif, bahkan dia mempelajari material safety dataset ya, atau MSDS dari satu chemical. Dia bisa akan mempelajari struktur ikatan kimia, gugus atom, kemudian juga karakteristik bahan kimia, kemudian reaksi-reaksi kimia. Yaitu untuk skala laboratorium. Nah, berbicara masalah teknik kimia, nah kita mempelajari reaksi untuk skala pabrikan, skala komersial. Ketika suatu zat yang diproduksi itu memerlukan suatu reaksi. Kemudian kita mempelajari pengendalian proses supaya reaksi itu berjalan dengan efisien dan efektif. Tentunya ada pengendalian tekanan, temperatur, gitu. Nanti kita mempelajari seperti itu. Kemudian juga kita menganalisa suatu bahan yang bisa dijadikan suatu nilai produk. Nah, contoh kalau pabrik, industri yang menyerap teknik kimia, jadi industri dasar ya. Industri dasar biasanya industri asam sulfat misalkan. Nah, dia bahan-bahannya kan seperti belerang dan sebagainya, kemudian masuk dalam satu reaktor, kita reaksinya sudah ada, kita kendalikan reaktor tersebut menghasilkan asam sulfat. Atau suatu bahan, misalkan tanah liat, kapur, dan pasir, kita analisa, kita komposisikan formulasinya, kita kendalikan reaktornya dengan panas sekian, akhirnya menjadi semen. Nah, kita mempelajari proses itu. Meskipun memang secara kimia kita akan pelajari juga. Jadi kita memang mempelajari intinya adalah proses, gitu ya, tahapan proses supaya kita menghasilkan suatu material katakanlah memiliki nilai jual ya. Kemudian juga kalau kita mau bergerak swasta, menghasilkan suatu produk, kita sudah terbiasa di analisa bahan, kita sudah terbiasa di tahapan proses, terus pengendalian proses. Kita bisa menganalisa di analisis HPP, harga pokok produksi.
sehingga kita bisa menentukan harga jual. Nah, itu teknik kimia juga mempelajari seperti itu. Jadi kesempatan untuk wira swasta sangat terbuka dengan luas. Karena material yang sekarang apa sih yang tidak mengandung kimia? Sabun, sampo, tentunya adalah semua berbasis reaksi kimia dan ada pengendalian proses ya. Jadi sangat terbuka luas adik-adik ya. Iya Pak, di sini juga ada yang mau nanya nih Pak, dari Mahfaza Rahma. Assalamualaikum, perkenalkan saya Mahfaza, izin bertanya Kak, kira-kira pelajaran SMA apa aja yang biasanya banyak dipakai di jurusan teknik kimia? Oke, terima kasih. Oke, tadi sudah saya sampaikan bahwa teknik kimia memang dulu lahirnya belum ada. Yang ada tuh cuma teknik sipil dan mesin dan kimia murni. Nah, seiring dengan kebutuhan suatu material, bahkan katakanlah solar, bensin, kemudian mungkin sabun, bahkan semen, bahkan kertas, itu perlu proses. Oke, secara kimia dia ada, tetapi perlu proses pengendalian bagaimana dia menjadi kertas dari bubur kayu. Nah, dulu mungkin tidak perlu lah bubur kertas, tapi sekarang kan perlu untuk membuat satu kertas. Nah, keilmuan yang diperlukan, ya tentu kimia. Kimia juga wajib, karena kita harus mengenal raw material. Kemudian juga kita harus basic kuat di perhitungan, karena akan mendesain suatu alat yang bisa menghasilkan produk atau suatu reaktor yang bisa menghasilkan produk. Kemudian kita mempelajari unsur fisikanya, bagaimana pengendalian proses, tekanan, temperatur, supaya katakanlah kita mau membuat susu bubuk dari susu cair, katakanlah. Nah, kita kan memerlukan suatu bejana, kemudian juga perlu tekanan supaya bagaimana susu itu kering dengan temperatur rendah. Nah, kita menganalisa di tekanan berapa supaya proses evaporasi atau pengurangan kadar air tidak terjadi pada suhu tinggi sehingga tidak merusak nutrisi dalam kandungan suatu zat. Nah, artinya kita kombinasi di situ. Satu lagi tambahan adalah mesin. Nah, kita juga tidak akan terelakkan semua pengendali proses memerlukan alat. Ada pompa, ada kompresor, blower. Nah, kita juga mengenal alat-alat itu, baik dari segi efisiensinya, tekanannya, dan bahkan ada suatu pelajaran kita dulu operasi teknik kimia ya, kita mempelajari basic design, bagaimana menghitung tekanan pompa, merealisasikan rumusnya betul nggak sesuai dengan aplikasi di lapangan. Nah, jadi ada kimia, fisika, biologis sedikit diuraikan hanya sedikit sih, kalau biologis tidak terlalu. Kemudian matematika dan tadi teknik mesin ya, kemesinan gitu ya. Kira-kira itu Mbak Tiara ya. Tapi yang secara keilmuan adalah tadi matematika, fisika, kimia harus kuat. Karena untuk teknik kimia sendiri mungkin lebih kayak ke rekayasa proses ya Pak ya, untuk bagaimana nih kayak misalnya untuk mau bikin produk ini kayaknya agak sulit, jadi harusnya digimanain ya, apakah tekanannya ditinggikan kah ataukah diturunkan kah, seperti itu mungkin ya Pak ya. Jadi betul rekayasa atau modifikasi proses ya. Iya, nggak melulu misalnya harus jago kimia juga, enggak sih ya Pak ya, mungkin kayak konsep-konsep dasarnya aja yang penting sudah memahami, karena nantinya juga akan dikombin sama yang lain ya Pak, terutama matematika mungkin seperti itu. Gitu. Betul. Dan ketika di industrial, seorang teknik kimia dia tentunya tidak akan terlibat secara detail di laboratorium bagaimana dia menganalisa output hasil, tapi dia akan mensinergikan tahapan proses, pengendalian proses, seperti tadi pengatur tekanan, temperatur, sehingga nanti sesuai outputnya yang diharapkan, yang akan dianalisa oleh orang kimia gitu ya. Jadi kita lebih cenderung ke supervisi atau supervisor, pengawas suatu unit produksi ya di pabrik atau di industri. Ya banyak industri-industri yang bisa menyerap teknik kimia, dari industri kimia dasar, kemudian industri perminyakan, kemudian industri fab and wafer, keramik dan sebagainya. Kalau
industri kimia dasar banyak, industri pupuk misalkan, urea dan sebagainya. Dan industri katakanlah sekarang ada gas ya, gas karena untuk bagaimana gas juga digunakan untuk kebutuhan terutama untuk oksigen ya. Bagaimana kita juga bisa terlibat di situ untuk pengendalian pemisahan udara menjadi nitrogen atau menjadi oksigen. Banyak sekali, apalagi berwira swasta. Bagi teman-teman yang memang memiliki spirit ya untuk wira swasta, banyak di alam ini yang bisa dijadikan suatu material. Katakan dulu saya bicara masalah penyulingan minyak atsiri gitu ya. Bagi teman-teman yang suka parfum, dengan teknik kimia Anda bisa memproses dari daun cengkeh menjadi minyak cengkeh, itu ada tahapan prosesnya. Anda bisa menjual minyak cengkeh dan sebagainya. Banyak sekali raw material yang bisa atau keilmuan kita di teknik kimia digunakan untuk membuat satu material yang bernilai. Kira-kira itu, Mbak. Luas banget ya, Pak. Karena kita juga mempelajari ekonomi juga ya, Pak ya, untuk ya seperti apa ekonominya, nggak hanya keekonomian. saintek juga gitu ya. Karena nanti kita ada satu, Mbak, tambahan, ada satu pelajaran perancangan pabrik kimia ya, atau perancangan pabrik industri ya, gitu ya. Nah, jadi suatu mahasiswa disuruh untuk membuat raw material atau produk, misalkan membuat kapur dari kapur atau ini kalsium karbonat dari kerang, karena memang aplikasinya untuk kosmetik sehingga nilainya cukup besar. Nah, bagaimana dari mulai persiapan bahan, kelayakan sumber bahan baku, kemudian dari segi proses cara pembuatannya, kemudian dari segi keekonomiannya kita analisa, harganya sekian raw material, harga jual sekian, kita harus produksi berapa ton per hari, itu kita mempelajari bagaimana kita menganalisa kebutuhan karyawan di divisi ini, administrasi berapa. Jadi komponen-komponen biaya untuk mendirikan suatu perusahaan kita pelajarin. Nah, jadi mudah-mudahan ini menjadi dasar atau basic teman-teman atau adik-adik untuk bisa menjadi sebagai produkan atau wira swasta. Itu kira-kira ya. Iya, jadi di teknik kimia itu lengkap banget ya, Pak ya. Ya. Untuk rekan-rekan sekalian jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir. Lalu untuk yang mau bertanya boleh langsung mengetik atau boleh langsung open mic juga. Silahkan. Oke, Mbak Tiara, saya ada challenge. Saya lupa. Ya? Kenapa, Pak? Oke, yang bertanya mohon dicatat, nanti kita akan kirimkan souvenir ya dari kami. Oh, boleh. Saya lupa, Pak. Izin ya. Iya. Adik-adik saya lupa menyampaikan itu. Sudah dicatat, nanti juga akan dihubungi secara pribadi gitu oleh kami gitu, Pak. Iya, silakan. Boleh. Ya. Ada lagi Pak Dede mungkin? Sama-sama Pak Dede. Saya ada yang bertanya juga Pak. Ya, kebetulan ini pematerinya sangat menarik sekali ya Pak. Tadi bahkan kalau saya lihat yang ongoing project-nya itu banyak ya Pak ya, dari mulai Masjid Agung sampai bandara nih Pak ya. Nah, terkait yang tadi sedikit karena di sini saya tuh sebagai dosen di teknik elektro. Nah, mungkin kan masih di lingkup Fakultas Teknik. Melihat dari sini kan tadi ada dari kelistrikannya, mungkin ada dari sipilnya. Ini keterkaitan antara bidang disiplin ilmu yang berbeda ini seperti apa gitu Pak? Kalau dilihat dari tadi ya perencanaan proyek yang dilakukan dari teknik kimianya sendiri. Misalnya tuh ketika berkoordinasi dengan tim mekanik, berkoordinasi dengan tim sipil, berkoordinasi dengan tim elektrik, itu seperti apa gitu Pak gambarannya, sehingga ternyata nanti ranahnya saya tuh sampai sini saja gitu. Ranah itu itu batasannya. Seperti itu sih Pak. Baik. Kalau saya tuh pengen siap. Tahu. Baik Pak Dede, terima kasih. Ya. Jadi teman-teman dan adik-adik, kita memang sinergi dengan suatu keilmuan atau bidang tertentu, baik dari mesin, listrik, struktur atau sipil ya. Nah, kita selalu juga bekerja sama dengan suatu perencana. Ada suatu konsultan perencana, katakanlah perencanaan bandara. Kemarin kita desain bandara Ngurah Rai untuk STPA pengelolaan limbahnya. Itu sekitar
sekitar 1.500 kb per hari. Nah, di bandara itu tentunya secara kelistrikan nanti dia juga ada subsektornya atau perencana elektrikal, dan juga ada perencana mekanikal, ada juga perencana plumbing. Nah, plumbing ini kan pemipaan. Nah, terkait dengan biasa berhubungan dengan kita. Nah, plumbing ini tentunya kan dia bagaimana mengalirkan air bersih dan air kotornya kemana kan? Kalau di satu gedung ya, karena itu satu utilitas. Jadi MEP, jadi gabungan dari mechanical, electrical, dan plumbing itu ada masing-masing konsultannya. Nah, di IPAL, nah itu ada juga bagian lingkungannya. Nah, kita masuk di lingkungannya, tetapi dalam segi desain, kita tetap berkoordinasi dengan perencana mechanical, electrical, dan plumbing. Bagaimana kita coba mendesain dari awal, dari mulai bangunan, kita desainkan, termasuk saya coba desain juga yang Unjani, New Unjani. Gitu. Kebetulan saya kenal perencananya, jadi kita di Yosan sudah masuk di perencanaan ini. Dari mulai kebutuhan strukturnya, kita koordinasi dengan Wijaya Karya. Bahwa kita perlu, secara struktur, konsep kita membuat desain bak-baknya. Bak-baknya dari mulai volume sekian, kita desain baknya, kemudian kita lempar ke bagian perencanaan struktur untuk disinkronkan dengan kondisi struktur di lapangan. Mungkin di lapangan Pak jangan gali terlalu dalam karena di tanahnya dia berawa sehingga permukaan air tinggi. Kemudian setelah IPAL terjadi tentunya kan dia membutuhkan listrik, kabel feeder atau kabel topor. Kita akan koordinasikan nih, saya punya STP power consumption-nya sekian. Nanti akan dia perencanaan berapa dimensi kabel, berapa ukuran MCB yang diperlukan. Dari segi plumbing kita koordinasi, ini kemiringan pipa harus menuju STP, ini gimana, jangan terlalu dalam, nanti galinya dalam, jadi apakah terbuka atau ditanam, gitu ya. Dari segi mekanikal ya tentunya nanti akan koordinasi dengan perencana MEP, perencana mekanis, kita bahwa IPAL ini memiliki alat, mesin, dan sebagainya, atau motor yang penggerak, ini kita koordinasi. Itu kira-kira, Pak. Jadi kita memang kolaborasi intinya dengan subsektor atau keahlian yang lain. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Memang itu ya. Jadi itu jadi satu hal yang menarik juga karena di sini kan bisa saling bersinergi antara satu prodi dengan prodi yang lain ya, khususnya di sini di fakultas. Betul. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Iya Pak Dede. Mbak Tera mungkin ada teman-teman dari ya, silakan. Ada yang mau bertanya lagi Pak ini. Assalamualaikum, perkenalkan saya Yofi Miza. Izin bertanya, kalau untuk prospek kerja lebih luas di teknik kimia atau kimia biasa atau mungkin kimia murni kali ya Pak ya, maksudnya seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Ada Yopi ya? Iya, ada Yopi. Oke, ada Yopi. Oke. Perkembangan kebutuhan material tentunya juga sebanding dengan kebutuhan, sebanding dengan peningkatan populasi manusia di muka bumi ya. Artinya semua juga perlu material. Nah, kebetulan jurusan teknik kimia tidak terlalu banyak di universitas, baik swasta maupun di negeri. Jadi peluangnya dari segi populasi sarjana teknik kimia ini justru lebih kecil dari populasi sarjana kimia. Ya. Kalau peluangnya sama, kimia dan teknik kimia peluangnya. Kalau kimia ya ada di laboran sebagai analisa atau QC, quality control produk. Tapi bagaimana produk itu dapat diperoleh? Tentunya ada orang teknik kimia, nah gitu. Tapi jarang, tapi ada juga orang kita teknik kimia juga bekerja di lab atau di laboran. Kemudian kita juga mengambil sampling, katakanlah batu bara, sampling, kemudian kita analisa di lab. Karena memang sekarang analisa itu tidak seperti reaksi, titrasi dan sebagainya. Gitu. Kita hanya menyiapkan preparat, kemudian juga ada alat portable, dicelupkan, sudah keluar hasilnya.
bisa terurai komposisinya. Jadi cara teknik kimia pun bisa di laboran. Jadi secara ini kimia bisa teknik kimia bisa ke kimia, tapi kimia nggak bisa ke teknik kimia. Gitu. Apalagi populasi sarjana teknik kimia itu lebih kecil dibandingkan dengan kimia. Karena kimia lebih mendasar, hampir banyak universitas yang kimia. Tapi teknik kimia di Bandung mungkin ada yang swasta ya, yang dari mulai ITB, ITENAS, kemudian Unpar ada nggak? Saya lupa lagi Unpar ya, Parahyangan. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya. ITB, ITENAS, Unjani, sama Unbar masih ada, Bandung Raya. Nggak ada deh. Nggak ada. Ya, berarti kita yang kenal cuma 3 kan? Iya, ITENAS sama Unjani dan ITB. Itu di Kota Bandung. Gitu ya. Dan di Jakarta pun yang teknik kimia, UI pun sekalipun tidak ada teknik kimia. Kalau nggak salah UI tidak ada. Ada baru. Tapi itu pun dari migas ya, baru. Bahkan lamaan kita. Itu teknik minyak dan gas. Nah, sebagai informasi, di kita ada beberapa bidang keilmuan yang sudah bergabung. Ada teknik lingkungan, karena kita terkait regulasi bagaimana mengurus perizinan gitu ya, ada teknik lingkungan. Kemudian juga ada teknik mesin, kemudian ada teknik listrik atau elektro, kemudian juga kebanyakan sales kita teknik kimia. Jadi kita sales kita, karena kita harus menjelaskan produk, menjelaskan tahapan proses tadi, lebih cocok ke teknik kimia. Dan juga kita lebih perkuat di desain. Nah, yang mendesain, men-create suatu proses, teknik kimia adalah lebih kuat secara intelektual ya. Saya bandingkan dengan teknik lingkungan, dia tidak bisa mendesain. Bagaimana mendesain dalam proses, tahapan proses, dia tidak bisa. Dia hanya sebagai analisa saja. Dan terkait hubungan dengan lingkungan. Jadi, dari segi desain, karena kita sudah mempelajari proses dan tahapannya, terbiasa di kampus, ya memang kita kuat di desain. Dan itu pun diakui oleh teknik lingkungan. Kira-kira itu. Ya, Pak. Ini juga ada gini Pak, pertanyaan dari Agra Adi Pamungkas. Aliran Bengawan Solo di daerah saya sering terjadi pencemaran. Nah, kira-kira maksudnya siapa ya Kak yang mungkin yang paling bertanggung jawab dan apa yang kira-kira mesti dilakukan gitu? Oke. Bisa dibantu. Oke, Bengawan Solo adalah sasaran kedua setelah Bandung. Jadi programnya Bandung, Citarum Harum oleh Pak Ridwan Kamil, ini memang prioritas sampai 2024 atau 2005, ini Citarum Harum. Setelah itu nanti akan ke Bengawan Solo. Karena memang kondisinya yang lebih parah pertama adalah Citarum Harum. Ya, prinsipnya pengendalian limbah tentunya kalau hanya melibatkan KLHK itu tidak signifikan bisa mengurangi, makanya Citarum Harum lewat satgasnya dia mengontrol, mengendalikan supaya buangan-buangan atau buangan air limbah yang mencemari dari suatu pabrik itu terkendali, bahkan suruh diproses, jangan dibuang dulu ke ke saluran atau badan sungai. Intinya adalah regulasi dan penegakan hukum. Jadi intinya itu, karena output dari semua pabrik itu macam-macam parameternya. Nanti bisa lihat di Permen 5 LHK 2014, untuk kategori pabrik oleum chemical, dia ada BOD-COD-nya berbeda dengan pabrik kertas, berbeda dengan pabrik tekstil, berbeda dengan pabrik obat, berbeda dengan pabrik vaksin, dan sebagainya. Itu parameternya beda-beda. Nah, jadi memang cukup kompleks, terutama di industrial wastewater, karena dia harus mengejar output-nya tadi. Nah, intinya memang adalah penegakan hukum. Karena tanpa itu, implementasi sudah, sosialisasi sudah, regulasi ada, tetapi gakumnya ini atau penegakan hukumnya tidak efektif. Artinya, banyak petugas yang masih bisa kong-kali-kong atau cincai. Ya. Intinya itu, mudah-mudahan Citarum Harum, mungkin dengan beberapa sektor, karena sangat luas sekali dari mulai Bandung Barat atau Bandung Selatan sampai ke Karawang, itu semua industri bawahnya ke situ. Ini beberapa sektor, juga ada
swapantau. Dan satu, ke depan output dari air limbah dari berbagai macam industri itu harus online, terkontrol, real time ke KLHK. Jadi setelah Satgas menertibkan, kemudian Satgas menyuruh semua outlet limbah itu harus sinkron, online. Jadi ada parameter pH, DOD, SS, COD itu online ke KLHK. Jadi KLHK tinggal memonitor. Kalau itu datanya nggak bagus, dia langsung akan kirim surat. Nah itu skemanya nanti begitu. Jadi sekarang Bengawan Solo mungkin nanti mesti Pak Ganjar mungkin nanti ya. Itu akan setelah Citarum Harum itu akan lanjut ke Bengawan Solo. Tuh, jadi Gakup dan nanti juga ada online monitoring untuk supaya bisa mengendalikan pencemaran di badan sungai. Kira-kira itu ada Yopi ya. Terima kasih. Oke, ini Pak, mungkin keterbatasan waktu juga. Ada 2 lagi nih Oh iya, waktu ya? pertanyaannya. Iya, ada Oke, 2 siap. lagi ya Pak. Berarti saya tinggal 2 menit ya? Ini dari Siti Nurlinta. Assalamualaikum Kak, perkenalkan saya Siti Nurlinta. Waalaikumsalam. Kalau di SMK dari jurusan farmasi kuliahnya bisa masuk teknik kimia nggak kira-kira gitu Pak? Di farmasi, SMK. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Mbak Siti. Khususnya secara fisika kimia sudah mempelajari, itu welcome, nggak ada masalah. Yang penting mesti dibekali secara kekuatan secara matematik ya. Itu lebih mantap lagi. Tapi kimia sudah dapat, fisika dapat. Termasuk saya dulu jurusan kimia industri. Jadi secara proses saya dari SMK N7 sekarang di Bandung, SMK negeri untuk kimia industri. Jadi lebih kuat lagi di situ. Itu kira-kira. Jadi kimia sudah oke, fisika sudah oke, tinggal secara perhitungan atau matematik ya. Baik, lanjut yang lain. Oke, yang terakhir ya Pak ya. Selamat siang Pak, saya Nova dari Cimahi. Maaf izin bertanya, bagaimana cara perawatan dari IPAL tersebut supaya kinerjanya terus maksimal dan biasanya berapa bulan sekali perawatannya? Gitu. Halo Pak Dede? Halo? Pak Dede? Suaranya kurang jelas. Oh ya, ini bisa diulang? Bertanya untuk cara perawatan IPAL agar kinerjanya bisa maksimal dan biasanya berapa bulan sekali gitu perawatannya. Oke, terima kasih. Jadi perawatan atau maintenance ini wajib. Bagaimanapun kita sudah mendesain dengan teknologi tinggi, dengan proses yang cukup alot, tahapan prosesnya kita juga harus merawat. Nanti tadi ada tabel perawatan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan itu memang kita buatkan terkontrol. Jadi harian biasanya pengecekan sampah-sampah, kemudian untuk mingguan biasanya adalah pengecekan consumable yang digunakan, baik untuk disinfektan maupun untuk kebutuhan PAC atau polimer untuk pengendalian proses atau pH netral ya. Kemudian untuk bulanan biasanya ada penggantian berkala oli, pengecekan ampere motor dan sebagainya. Untuk tahunan biasanya untuk pengecetan railing, ruangan gitu, pengecetan dan pengecekan sistem kontrol otomatisasi, katakanlah pelampung atau relay. Jadi ini semua dibuatkan tabel, ada kunjungan berkalanya yang ditetapkan sebagai SOP dari suatu unit pengolahan. Kita memang sebelum training kita juga selalu kasihkan SOP itu supaya menjadi perhatian dan untuk dilakukan. Ya katakanlah minimal untuk SOP-nya cleaning service, dia setiap jam harus membersihkan toilet, dia datang kunjungan gitu. Seperti itu kira-kira, nanti ada tabel semua pantaunya. Supaya memang kita kinerjanya, performanya stabil. Itu kira-kira. Baik, kiranya cukup ya, Mbak Tiara? Ya, Pak, waktunya kita terbatas. Iya, karena waktunya terbatas. Saya salam buat adik-adik. Ya. Dari Mbak Tiara dulu sebentar. Dari Mbak Tiara silakan. Iya Pak, maka sesi tanya jawab ini kami akhiri gitu. Bagi partisipan yang masih penasaran mengenai jurusan Fakultas Teknik Kimia bisa langsung dikepoin ke akun media sosial kami. Bisa di Instagram di @ftunjani, kalau di Twitter di @teknikunjani. Lalu kalau di Facebook Fakultas Teknik Unjani atau nomor WhatsApp-nya 081395722283 atau email pmbft@unjani.ec.id.
atau mungkin nanti ada adik-adik yang masih penasaran, boleh menghubungi ke Pak Dede atau boleh dilihatkan Pak emailnya gitu untuk mungkin ada yang mau bertanya atau seperti apa, boleh diinfokan. Oke, adik-adik bisa foto atau capture ini sebentar di halaman pertama sudah saya atau di halaman terakhir. Oh, nggak ada ya? Ada ya. Halaman terakhir ya, Mas. Kalau saya lupa. Nanti bisa diklik di www.biosan.co.id ya. Nah, itu ada kolom pertanyaan, juga kita ada punya brosur produk. Boleh, nanti juga kita materinya akan Mbak Tiara, teman-teman dari baik, nanti kita akan kirimkan by PDF ya Mbak ya. Ya, Pak, nanti baik, adik-adik dan teman-teman materinya mungkin nanti bisa di-share ke kita agar kita bisa share juga ke rekan-rekan yang lain seperti itu. Ya, baik Mbak. Nanti saya buatkan PDF-nya dulu ya. Boleh. Baik, Mbak Tiara, keterbatasan waktu yang memisahkan kita. Juga terima kasih pada teman-teman. Juga terima kasih pada Ketua Jurusan Pak Henry telah memfasilitasi kami untuk memberikan sedikit ilmu yang sudah kita aplikasikan. Juga terima kasih pada teman-teman, adik-adik mahasiswa, semangat belajar ya meskipun pandemik. Mungkin mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan memberikan gambaran ketertarikan adik-adik di bidang kimia, baik ataupun teknik kimia. Mungkin saya akhiri ya semuanya. Mudah-mudahan kita juga dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan pandemik ini juga cepat berakhir sehingga kita bisa aktivitas sebagaimana mestinya. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, terima kasih juga kepada hadirin sekalian. Untuk acara webinar sesi 2-nya hari ini kami akhiri. Iya, terima kasih sebesar-besarnya diucapkan kepada tadi pemateri Bapak Dede, dan terima kasih juga untuk seluruh partisipan serta guru-guru dan siswa-siswa yang saya banggakan atas partisipasinya dalam kegiatan webinar series hari ini. Lalu kami tunggu kehadirannya di webinar series ketiga yang akan dilaksanakan pada 13 Maret 2021. Nanti diinformasikan lagi via email. Ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Gitu aja. Ya, paling itu saja. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari kami. Saya akhiri kegiatan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya Tiara Aryani Putri, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.